Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas Manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 10 tentang uji homogenitas. Yang pertama, pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah langkah penting dalam analisis statistik yang bertujuan untuk menilai apakah varian dari kelompok-kelompok data adalah sama atau tidak. Keseragaman varian menjadi asumsi penting dalam sejumlah metode analisis, seperti uji ANOVA atau Analysis of Variance. Hasil uji normalitas dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai P. Nilai P yang besar menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa data terdistribusi normal. Sebaliknya, nilai P yang kecil menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Apa itu keseragaman varian? Keseragaman varian menunjukkan pada sejauh mana varian data di dalam setiap kelompok atau perlakuan adalah seragam atau sama. Dalam konteks uji homogenitas, kita ingin memastikan bahwa perbedaan antara varian kelompok-kelompok tidak signifikan secara statistik. Pentingnya uji homogenitas. Jika data memiliki varian yang tidak seragam di antara kelompok-kelompok, analisis statistik yang bergantung pada asumsi homogenitas varian dapat menghasilkan hasil yang bias atau tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, uji homogen menjadi langkah kritis sebelum menerapkan metode analisis seperti ANOVA. Metode uji homogenitas. Metode umum yang digunakan untuk menguji homogenitas melibatkan perbandingan varian antar kelompok. Metode-metode ini termasuk uji Leven, uji Brown-Posty, dan uji Bartlett. Dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik data dan distribusi kelompok-kelompok. Langkah-langkah penggunaan uji homogenitas. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis nol atau H0 yaitu varian antar kelompok adalah sama atau homogen. Hipotesis alternatif atau H1 yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam varian antar kelompok. Yang kedua, pemilihan metode uji. Pilihlah metode uji homogenitas yang sesuai dengan karakteristik data dan distribusi kelompok-kelompok. Dan yang ketiga, pengumpulan data. Pastikan data sudah terkumpul dengan benar, terutama jika data terdiri dari kelompok-kelompok yang akan dibandingkan. Yang keempat, melakukan uji homogenitas. Terapkan metode uji homogenitas yang dipilih pada data. Lalu, catat nilai statistik uji dan nilai P yang dihasilkan. Yang kelima, interpretasi hasil. Jika nilai P lebih besar dari A, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya yaitu varian antar kelompok homogen. Tapi, jika nilai P kurang dari A, ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan dalam varian antar kelompok. Yang keenam, lakukan analisis tambahan. Jika homogenitas varian tidak terpenuhi, pertimbangkan metode analisis alternatif yang tidak memerlukan asumsi homogenitas varian. Jenis-jenis uji homogenitas. Terdapat beberapa uji homogenitas yang umumnya digunakan, dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik data yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis homogenitas yang sering digunakan. Yang pertama ada uji Leven.
Uji Lippen adalah salah satu uji homogenitas yang dapat digunakan untuk menilai apakah varian antar kelompok data homogen atau tidak. Uji ini cukup tahan terhadap asimetri dan dapat digunakan untuk berbagai tipe distribusi data. Yang kedua ada uji Brown-Posty. Uji Brown-Posty adalah varian dari uji Lippen yang lebih tahap terhadap asimetri dan tidak memerlukan asumsi normalitas. Uji ini memperhitungkan median sebagai gantinya untuk mean, sehingga cocok digunakan ketika distribusi data tidak simetris. Yang ketiga, uji Bartlett. Uji Bartlett adalah uji homogenitas yang umum digunakan, terutama dalam konteks uji analisis varian atau ANOVA. Namun, jika uji ini cukup sensitif terhadap asumsi normalitas data, sehingga tidak disarankan jika data tidak terdistribusi normal. Yang keempat, uji Plickner-Killen. Uji Plickner-Killen adalah alternatif non-parametrik untuk uji homogenitas yang bergantung pada median. Uji ini lebih tahan terhadap asumsi normalitas dan dapat digunakan ketika distribusi data tidak terdistribusi normal. Yang kelima, uji Cochrane. Uji Cochrane digunakan khusus untuk menguji homogenitas varian dalam konteks uji analisis varian satu arah dengan 3 kelompok atau lebih. Uji ini cocok digunakan jika terdapat asumsi bahwa distribusi data bersifat simetris dan dapat terdistribusi normal. Yang keenam, uji Hartley. Uji Hartley juga merupakan uji homogenitas yang dapat dilakukan untuk menguji apakah varian antara kelompok-kelompok data homogen. Namun, uji ini jarang digunakan karena kurangnya robustness terhadap asumsi normalitas. Pemilihan jenis uji homogenitas sebaiknya didasarkan pada karakteristik data yang dimiliki, terutama distribusi data. Jika data terdistribusi normal, uji Bartlett atau Lippen dapat menjadi pilihan. Namun, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, uji non-parametrik seperti Plickner-Killen dapat menjadi alternatif yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.